Hai, balik lagi nih sama aku Ute dalam cerita Dipaksa Menikah. Kali ini tuh cerita Intan sama Riko sudah sampai bab 30. Mau tau gak lanjutan cerita mereka? Dengerin bareng-bareng yuk. Dalam perjalanan ke sekolah, Riko sangat ngebut. Ia sangat kecewa karena gagal mencium Intan. Intan sangat takut. Baru kali ini Riko mengemudi ngebut kayak gini. Pelan-pelan dong, aku takut, ucap Intan memperingatkan Riko. Riko pun mengurangi kecepatannya dan Intan bernafas lega. Nanti pulang kamu naik ojek aja ya ke rumah bapak. Nanti sore aku yang jemput, ucap Riko sebelum Intan turun dari mobilnya. Oke siap mas, jawab Intan lalu turun dari mobil. Seperti biasa, Adit menunggunya di gerbang sekolah. Riko melihat itu, ia semakin geram. Kamu gak bawa motor lagi Tan? Tanya Adit. Iya, kemarin lupa mau bawa ke tukang tambal ban, jawab Intan sambil berjalan ke arah ruangannya, dan Adit mengikutinya. Nanti pas pulang aku anterin lagi ya, tawar Adit. Gak usah Dit, nanti aku naik ojek aja, soalnya mau pulang ke rumah bapak. Kalau bapak tahu aku dianterin kamu, bisa mampus aku, jelas Intan. Yaudah deh kalau gitu. Aku ke kelas aku dulu ya, pamit Adit lalu pergi. Setelah melihat Intan masuk ke gerbang sekolah, Riko mengemudikan mobilnya ke perusahaan. Di tengah perjalanan, Riko menelpon sekretarisnya untuk menyiapkan sarapan di mejanya. Sesampainya di perusahaan, Riko segera masuk ke ruangan kantornya. Ia terbiasa sarapan pagi, sehingga ia merasa lapar ketika tidak sarapan di rumah. Romi yang melihat Riko buru-buru segera menyusul ke dalam ruangan Riko. Tumben akhir-akhir ini sarapan di kantor terus, tanya Romi sambil duduk di kursi di depan Riko. Iya tuh, si Intan kesiangan terus bangunnya, jadinya gak sempet masak. Udah gitu gue juga mesti nganterin ke sekolahnya, ban motornya kempes, jawab Riko setelah menelan makanan di mulutnya. Romantis banget sama sepupu. Kalau dia istri gue pasti lebih romantis lagi Derek, ucap Romi berandai-andai. Ngomong apaan sih? Gak usah ngayal sama istri orang deh. Udah gue bilang dia itu istri gue, ucap Riko tidak senang. Ya lu sendiri aja ngayal kan Rick. Intan sendiri aja bilang ke gue kalau dia sepupu lu. Sekarang lu bilang dia istri lu. Lu juga gak bisa ngebuktiin kan kalau lu udah nikah. Terus hubungan lu sama Rosa gimana? Balas Romi tidak mau kalah. Terserah deh. Masalah Rosa gue lagi mikirin gimana cara mutusin dia, jawab Riko lalu meminum air putih di depannya. Wah gila lu, bener-bener suka sama Intan ya sampai mau mutusin Rosa segala, tanya Romi. Bukan urusan lo, udah sana keluar dari ruangan gue lah, gue mau kerja, usir Riko. Siap bos, balas Romi lalu keluar dari ruangan Riko. Selesai ujian, Intan keluar dari gerbang sekolah lalu naik ojek yang berjajar di depan sekolahnya. Sesampainya di rumah, Intan segera masuk dan melihat ibunya sedang menonton televisi di ruang tengah. Loh, tumben pulang ke sini Tan. Kamu berantem sama Riko? Tanya ibunya heran. Enggak bu, Mas Riko nyuruh Intan pulang ke sini. Katanya sih nanti mau dijemput, jawab Intan. Oh gitu, ya udah kamu istirahat dulu sana. Kalau mau makan langsung aja tuh ke belakang, ujar Bu Romlah. Ya bu, balas Intan lalu masuk ke kamarnya yang sudah lama ia tidak tempati. Sementara itu Riko hari ini sangat sibuk. Ia harus meeting beberapa kali dan menyurvei lokasi proyek di beberapa daerah, sehingga ia tidak bisa pulang sore. Jam di rumah Intan sudah menunjukkan pukul 9 malam, tapi Riko belum datang juga. Jangan-jangan Mas Riko lupa lagi jam segini belum datang, gumam Intan di dalam kamarnya. Ia pun memutuskan tidur daripada menunggu Riko yang belum tentu kapan datangnya. Cerita Intan dan Riko sampai sini dulu ya. Terima kasih sudah setia mengikuti cerita Dipaksa Menikah. Sampai jumpa di bab berikutnya. Sayonara.